Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Ismail. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral. Adapun permasalahan atau pokok pembahasannya akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah permasalahan nilai dan moral dalam belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua yaitu dampak dari permasalahan tersebut terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga adalah solusi dari permasalahan tersebut. Adapun permasalahan nilai dan moral siswa dalam belajar PPKN, yang pertama ialah siswa tidur di kelas saat guru menjelaskan materi. Yang kedua yaitu siswa bercerita dengan teman yang lain saat guru menjelaskan materi. Yang ketiga adalah tidak berpakaian rapi atau sopan saat di dalam kelas. Yang keempat yaitu siswa terlambat saat masuk kelas. Dampak dari permasalahan tersebut terhadap pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa tidur di kelas saat guru menjelaskan materi, ialah siswa tidak memahami materi yang disampaikan guru, tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, yang kedua ialah siswa bercerita saat guru menjelaskan materi. Dampaknya adalah mengganggu kefokusan teman-teman yang lain dan tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, yang ketiga itu tidak berpakaian rapi atau sopan saat di dalam kelas. Dampaknya adalah mengganggu teman yang lain, membuat teman yang lain mengikuti gaya penampilan yang ia lakukan. Yang keempat ialah siswa terlambat saat masuk kelas. Nah, dampaknya adalah mengganggu proses pembelajaran dan tidak memahami materi secara keseluruhan yang telah dijelaskan oleh seorang guru. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut, yang pertama yaitu guru membuat suatu aturan. Nah, yang kedua yaitu sanksi bagi yang melanggar. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada para siswa. Yang keempat yaitu memberikan contoh atau teladan yang baik dari seorang guru. Yang kelima itu pembelajaran yang menyenangkan. Yang keenam yaitu bimbingan dan konseling. Adapun solusi yang pertama yaitu guru membuat suatu aturan atau kontrak belajar dengan dengan para siswa. Nah, aturan atau hukum sendiri menurut Phillips S. James, hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Nah, aturan ini bisa dibuat atau harus dibuat oleh seorang guru agar menjadi arahan atau pedoman bagi perilaku atau sikap nilai dan moral terhadap para siswa saat belajar dalam kelas. Nah, adapun aturan-aturan yang dapat dibuat oleh guru adalah yang pertama yaitu siswa dilarang tidur saat proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dilarang berbicara dengan teman saat melakukan proses belajar mengajar. Yang ketiga itu berpakaian rapi saat sekolah atau belajar. Kemudian yang keempat yaitu siswa harus masuk sebelum guru masuk ke dalam kelas. Aturan-aturan ini dibuat untuk menjadi arahan atau pedoman bagaimana seorang siswa berperilaku saat melakukan proses belajar mengajar. Nah, sanksi yang kedua yaitu sanksi bagi siswa yang melanggar aturan. Nah, sanksi digunakan untuk bagaimana mempertegas aturan yang telah dibuat oleh guru. Aturan atau sanksi ini juga bagaimana seorang siswa agar tidak melakukan hal-hal atau aturan yang sudah disepakati. Nah, aturan atau sanksi yang pertama yaitu mendapatkan teguran atau peringatan sebanyak 3 kali. Nah, peringatan atau teguran ini berguna untuk bagaimana memperingati siswa-siswa yang bermasalah atau melakukan hal-hal yang tidak baik untuk tidak dilakukan lagi saat proses belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu bagi siswa yang tidur, bercerita, berpakaian tidak sopan, dikeluarkan di kelas atau dinyatakan alfa. Hal ini bagaimana untuk agar siswa tidak melakukan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan terhadap aturan yang telah dibuat, agar siswa yang lain juga tidak mengikuti perilaku siswa yang melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, yang ketiga itu bagi siswa yang terlambat 15 menit tidak diperkenankan masuk dalam kelas. Nah, hal ini juga berfungsi bagaimana agar siswa yang lain tidak ingin terlambat atau melakukan kesengajaan agar terlambat saat masuk kelas. Nah, yang keempat yaitu dilaporkan ke orang tua. Hal ini juga berguna agar orang tua mengetahui bagaimana perilaku atau sikap seorang siswa tersebut saat melakukan proses belajar mengajar di sekolah maupun di dalam kelas. Dengan memberitahukan hal ini kepada orang tua juga dapat membimbing atau menanamkan nilai dan moral terhadap siswa tersebut saat berada di lingkungan keluarga.
Solusi terhadap permasalahan tersebut yang ketiga yaitu guru memberikan motivasi. Nah, memberikan semangat atau penanaman nilai moral, memberikan inspirasi bagi siswa sehingga siswa lebih semangat ketika melakukan proses belajar mengajar. Guru memberikan motivasi agar menanamkan nilai semangat belajar dan juga menanamkan nilai-nilai yang baik atau moral yang baik terhadap peserta didik agar peserta didik dapat berubah atau menjadi sikap-sikap yang lebih baik sehingga permasalahan-permasalahan ini dapat teratasi dengan seorang guru memberikan semangat belajar, menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap para peserta didik. Solusi yang keempat yaitu guru memberikan contoh atau teladan. Seorang guru harus mampu memberikan contoh atau teladan bagi para siswa agar siswa bisa meniru perilaku atau contoh dari seorang guru yang baik. Artinya adalah bahwa seorang guru harus bisa menjadi teladan atau inspirasi bagi para siswa. Sehingga dengan teladan atau inspirasi dari seorang guru, siswa-siswa tersebut bisa mengikuti perilaku-perilaku, nilai dan moral yang baik dari seorang guru. Solusi yang kelima yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, guru harus dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan agar para siswa tidak merasa bosan, malas saat sedang melakukan proses belajar mengajar. Pembelajaran menyenangkan dapat dihadirkan oleh seorang guru. Misalnya, dengan melakukan proses tanya jawab antara siswa dengan siswa maupun guru dengan murid, melakukan proses diskusi maupun melakukan proses games atau sesuatu yang dapat menghibur atau membuat para siswa senang. Dengan melakukan pembelajaran menyenangkan ini, agar para siswa terlebih motivasi atau semangat untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, terkhususnya anak guru PBKN. Solusi yang keenam yaitu bimbingan dan konseling. Menurut Miller dalam Jumhur dan Muhammad Surya 1975 mengartikan bimbingan sebagai proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan menurut M.S. Daniel tahun 1956, konseling merupakan suatu pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Artinya adalah seorang guru dapat memberikan bimbingan dan konseling terhadap siswa-siswa yang selalu bermasalah di dalam kelas, dan guru dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan dari para siswa tersebut. Dengan adanya bimbingan dan konseling juga, seorang guru lebih mengetahui lebih dalam terkait permasalahan-permasalahan siswa sehingga melakukan hal-hal tersebut saat melakukan proses belajar mengajar. Dengan mengetahui lebih dalam terkait permasalahan para siswa, seorang guru juga dapat memberikan nasihat, masukan, dan solusi terhadap para siswa untuk bagaimana mengatasi hal-hal atau dirinya yang selalu bermasalah dalam melakukan proses belajar mengajar. Dengan melakukan 6 solusi tersebut, kita dapat mengatasi permasalahan nilai dan moral siswa, terkhususnya dalam belajar PPK di sekolah saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.